Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigin Pradini Rusliana, Prodi S1 ARS. Sekarang di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Praktik Terbaik Strategi Manajemen Rumah Sakit untuk Berkembang di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Baik, kita akan mulai. Yang pertama dari pendahuluan. Indonesia memulai langkah awal penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program JKN memberikan harapan yang tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Selain mengedepankan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, program JKN juga dituntut untuk menerapkan pengendalian biaya pelayanan kesehatan. Latar belakang implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah menciptakan transformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Tidak sedikit rumah sakit yang gagap dan tidak mampu beradaptasi dengan sistem pembayaran yang baru. Beberapa rumah sakit juga mengeluhkan tarif inasibijis yang lebih rendah dari tarif real rumah sakit yang menyebabkan rumah sakit mengalami kerugian. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi praktik terbaik strategi manajemen rumah sakit untuk dapat berkembang di era JKN. Data pendukung didapatkan dengan menelaah dokumen rumah sakit. Data diolah secara analisis konten. Di sini metode yang digunakan yaitu rancangan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desain kualitatif dipilih untuk mendapatkan alasan mendalam kunci keberhasilan pertumbuhan rumah sakit. Hasil dan pembahasan Rumah Sakit RSUD Kabupaten Dr. Iskak Tulung Agung. Di sini ada profil rumah sakit. RSUD Dr. Iskak Tulung Agung tergolong rumah sakit pendidikan kelas B yang didirikan pada tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK02-1-1147-2016. Organisasi dalam manajemen rumah sakit di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung yaitu dapat mengembangkan diri dengan cepat karena tidak memiliki intervensi eksternal terhadap manajemen rumah sakit, seperti praktik yang tidak dilakukan dari eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum, LSM, dan jurnalis. Manajemen rumah sakit telah mengadakan pelatihan rutin dan membentuk program pelatihan internal terakreditasi. Strategi Rumah Sakit Umum Kabupaten Dr. Iskak Tulung Agung memiliki rumah sakit berbiaya rendah, berkualitas tinggi, dan strategi tanggung jawab sosial rumah sakit. Rumah sakit mengutamakan pelayanan kepada pasien dengan membentuk unit penanganan keluhan yang bertugas berkeliling rumah sakit untuk menyelesaikan keluhan dan membantu pasien yang bingung saat berkunjung ke rumah sakit. Untuk menghindari antrian pasien yang panjang, pihak rumah sakit telah membuat aplikasi Si Putri untuk pendaftaran pasien secara online tanpa mengantri di rumah sakit. Mereka menyediakan layanan dengan mengembangkan sistem Public Safety Center. Sistem ini memberikan respon cepat terhadap segala kejadian darurat yang membahayakan nyawa masyarakat, seperti sakit, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain. Keuangan di rumah sakit tersebut, kondisi defisit yang dialami BPJS Kesehatan menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim di rumah sakit selama 6 bulan. Namun, keterlambatan pembayaran klaim tidak mempengaruhi operasional rumah sakit RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulung Agung. Melampiaskan masalah ini dengan mengalihkan dana pembangunan rumah sakit untuk menutupi biaya operasional yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Untuk
inovasi rumah sakit itu sendiri, RSUD Dr. Iskak Tulungagung membentuk sistem layanan sindroma koroner akut terpadu atau bisa disebut dengan Laskar yang terintegrasi dengan dua sistem sebelumnya. Jika terjadi serangan jantung di masyarakat, maka tim PSC di fasilitas kesehatan terdekat akan menjemput pasien yang akan dirawat ke rumah sakit terdekat atau puskesmas yang memiliki fasilitas elektrokardiogram atau EKG. Namun, jika kasus sangat darurat, RSUD Dr. Iskak Tulungagung akan segera menanganinya. Selain itu, rumah sakit juga telah mengembangkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang terintegrasi dengan KKKS, pelayanan kesehatan ibu dan anak, memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan respon cepat terhadap keadaan darurat yang terjadi pada ibu hamil, bayi, dan balita. Selanjutnya, di sini kita ada Rumah Sakit Anisa Tangerang. Profil Rumah Sakit Anisa Tangerang saat ini, Rumah Sakit Anisa Tangerang tergolong rumah sakit umum kelas C di bawah kepemilikan PT Anisa Utama dengan kapasitas 187 tempat tidur dan 18 layanan spesialis. Strategi rumah sakit. Target pasar Rumah Sakit Anisa Tangerang adalah 90% dari total pasien adalah peserta JKN. Dengan target pasar tersebut, strategi bisnis yang digunakan adalah strategi murah dalam setiap aspek bisnis. Rumah sakit seperti penggunaan obat generik, pembelian obat melalui e-katalog, dan teknologi serta memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk mencapai efisiensi. Strategi pemasaran yang dipilih adalah rekomendasi dari mulut ke mulut dari pasien yang pernah berkunjung ke rumah sakit. Untuk keuangan rumah sakit, Rumah Sakit Anisa Tangerang memiliki margin keuntungan tahunan sebesar 15-20% dengan strategi meningkatkan kapasitas layanan dan memaksimalkan aset yang ada. Selama klaim dari BPJS Kesehatan yang tertunda, Rumah Sakit Anisa Tangerang memanfaatkan program Supply Chain Financing atau SCF untuk menjaga arus kas mereka. Rumah sakit juga membentuk manajemen klaim yang baik dengan pengiriman berkas klaim yang tepat waktu ke BPJS Kesehatan. Klaim dijadwalkan dikirimkan setiap hari ketiga dan hari ke-21 ke BPJS Kesehatan yang telah selesai melakukan verifikasi. Untuk inovasi rumah sakitnya, kini rumah sakit tersebut telah menerapkan Electronic Medical Record atau IMR untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Rencana strategisnya pada tahun 2020 adalah menggunakan teknologi artificial intelligence untuk lebih meningkatkan kapasitas layanan dan efisiensi biaya. Untuk strategi umum yang diterapkan dari penelitian ini, praktek manajemen rumah sakit terbaik di RSUD Kabupaten Dr. Iskak Tulungagung dan RSUD Anisa Tangerang dapat membuat mereka beradaptasi dan berkembang di era Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Mereka memiliki 4 strategi umum yang diterapkan seperti efisiensi dalam proses bisnis, investasi dalam sumber daya manusia, manajemen hubungan pelanggan, dan kolaborasi dan dukungan pemangku kepentingan. Di sini ada juga untuk Customer Relationship Management. Kedua rumah sakit dalam penelitian ini mempertahankan pasien untuk bersedia berkunjung kembali dengan memberikan pelayanan terbaik, dan mereka tidak membedakan pelayanan kesehatan antara pasien JKN dan non-JKN. Mereka juga menerapkan strategi proactive word mouth dari pasien terkait pelayanan kesehatan yang baik di rumah sakit. Kesimpulannya,
Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik manajemen rumah sakit terbaik untuk bertahan dan berkembang di era JKN dilakukan dengan menerapkan strategi dan inovasi untuk beradaptasi dengan reformasi sistem pelayanan kesehatan. Kesamaan strategi yang dilakukan oleh RSUD Dr. Iskak Tulung Agung dan RSUD Anissa Tangerang sebagai contohnya adalah efisiensi dalam proses bisnis, investasi sumber daya manusia, manajemen hubungan pelanggan, serta kolaborasi dan dukungan stakeholder. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.